Dengarkanlah hai orang Kristen KTP. Dengarkanlah orang yang berkata Kristen tetapi sebenarnya bukan Kristen. Tetapi Yudas asli di tengah-tengah murid Kristus. Mengikuti Kristus tetapi tidak tahu arti sesungguhnya mengikuti Dia. Yudas Iskariot adalah gambaran dari kesia-siaan hidup manusia. Yudas Iskariot adalah suatu kisah yang sangat ironi, jemaat Tuhan. Kasih Allah yang maha besar itu sudah menanti Yudas Iskariot, tetapi ia tidak mengambilnya dan meraihnya walaupun sudah di depan mata. Yudas Iskariot adalah bukti pengasihan Allah kepada orang yang menolak Dia. Allah memberikan kesempatan kepada murid-murid palsu berada di tengah murid-muridnya yang setia dan sejati untuk merasakan kasih Allah yang luar biasa itu. Allah tidak pernah memaksa Yudas untuk melakukan pengkhianatan, tetapi Yudaslah yang memilih menyerahkan Yesus tanpa kesadaran akan dosa. Allah menginginkan kita melihat hidup ini seperti sebelum Yudas Iskariot melakukan seluruh kekejian itu. Jadi orang Kristen KTP, ingat baik-baik. Lebih baik pergi daripada hidup di dalam ketersiksaan dengan firman Allah. Karena dia akan selalu menghindar dan akhirnya pergi. Walaupun ia berkata Kristen, jika ia bukan milik Allah, ia akan selalu menjauhi Allah. Selalu akan ada 1000 alasan untuk menjauhi Allah dan firman-Nya. Akan selalu ada alasan untuk menjauhi Allah dan firman-Nya. Siapapun yang bukan milik Allah, siapapun bukan murid Kristus Yesus, lebih baik tidak usah dilahirkan, jemaat Tuhan Yesus. Di luar Yesus Kristus, kehidupan ini adalah seperti antrian menuju ke dalam kematian kekal. Dengan kata lain, sia-sia hidup. Betapa dahsyatnya kematian kekal itu, jemaat Tuhan Yesus. Sadar jemaat Tuhan, betapa dahsyat kematian kekal itu, sehingga Kristus Yesus Allah yang hidup datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal itu, jemaat Tuhan Yesus. Allah begitu serius dengan kehidupan kekal kita, tetapi mengapa kita tidak pernah serius dengan kehidupan kekal? Sia-sia manusia hidup jika bukan murid Yesus Kristus. Kasih Allah dan kesia-siaan hidup Yudas Iskariot dan seluruh manusia yang diwakilkan oleh karakter pribadi Yudas Iskariot. Kembali ke pelajaran beberapa minggu lalu mengenai murid palsu, murid yang tidak menyatu dengan firman Allah. Dan murid yang palsu ini pun tidak menyatu dengan gerejanya. Murid yang palsu ini, firman Allah bukanlah pengharapannya. Dan sebagai orang yang tidak berpengharapan kepada Allah, maka ia bukanlah bagian dari gereja Allah. Dia bukanlah bagian dari tubuh Kristus Yesus yang tidak terlihat dan kelihatan itu. Jemaat Tuhan Yesus, Yudas ada di tengah para murid. Ia dapat mengalami kasih Allah di tengah
anak-anak Allah. Itu pelajaran Alkitab kita beberapa minggu yang lalu. Allah memberikan kesempatan kepada murid-murid palsu berada di tengah murid-muridnya yang setia dan sejati untuk merasakan kasih Allah yang luar biasa itu, tetapi tidak pernah sampai ke tujuan kasih Allah yang kekal itu, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal bersama Allah di dalam kerajaannya. Hari ini jemaat Tuhan Yesus, kita akan belajar apa itu kesia-siaan kehidupan. Apakah Anda dan saya sedang hidup di dalam kesia-siaan? Jemaat Tuhan Yesus, ketahuilah bahwa musibah terbesar di dalam kehidupan manusia, saat musibah itu ia ketahui bukan musibah kemiskinan, bukan musibah peperangan, tetapi musibah yang terbesar dalam kehidupan manusia adalah hidup di dalam dunia ini, tetapi hidup di dalam kesia-siaan. Kita akan belajar dari peristiwa pengkhianatan Yudas Iskariot, betapa sia-sianya kehidupan seorang manusia yang bukan milik Kristus, yang bukan murid Yesus Kristus. Jemaat Tuhan Yesus, 0 dikali 0 jawabannya adalah 0. 1 dikali 0 jawabannya pasti juga 0. Apapun yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya adalah tetap 0. Firman Allah hari ini mengajarkan apapun yang merupakan kesia-siaan di hidup ini, Yudas Iskariot adalah suatu kisah kehidupan yang mewakili arti kesia-siaan hidup di muka bumi ini. Jemaat Tuhan Yesus, mari kita melihat kembali firman Allah di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan di dalam Roma 3 ayat 24, Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan Yesus, perhatikan kata dunia yang dipakai oleh Alkitab di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah ditujukan bukan kepada satu orang, tetapi kasih Allah itu ditujukan kepada dunia. Apa artinya dunia, jemaat Tuhan Yesus? Artinya ya semua manusia yang hidup di segala zaman, semua manusia yang hidup di segala tempat. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang tidak dikasihi oleh Allah. Tidak ada satupun manusia di bumi ini, sekali lagi, yang tidak dikasihi oleh Allah. Karena Allah berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi setiap manusia yang Ia ciptakan. Siapapun yang adalah makhluk manusia, ia dikasihi oleh Allah sesuai firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi jemaat Tuhan Yesus, setiap manusia, Allah mengasihi setiap manusia yang Ia ciptakan. Jemaat Tuhan Yesus, kepada siapakah Allah datang meninggalkan tata kemuliaannya untuk menyelamatkan dan melakukan penebusan? Jawabannya adalah manusia. Setiap manusia Allah kasihi. Mari renungkan jemaat Tuhan Yesus. Yesaya 53
ayat 4-6. Yesaya 53 ayat 4-6. Firman Allah berkata, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian." Siapakah kita itu? Setiap manusia yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini tahu siapa itu kita. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa sudah menjalar ke seluruh pelosok dunia ini. Dosa sudah menjalar ke seluruh manusia. Tidak ada satupun dari yang berkata ia adalah manusia tidak berdosa. Tidak ada satupun manusia yang bebas dari murka Allah. Tidak ada pun satu manusia di segala zaman, di segala tempat, di segala waktu. Tidak ada manusia yang berkata ia tidak berdosa. Allah menyatakan bahwa tidak ada satupun yang tidak memiliki dosa. Adakah dari kita yang mendengarkan firman Allah ini berkata, "Saya tidak memiliki dosa"? Di dalam hati kecil pasti berkata, "Aku berbuat dosa. Aku melakukan pelanggaran." Jadi jemaat Tuhan Yesus, gabungkan Yohanes 3 ayat 16, Roma 3 ayat 24, Yesaya 5 3 ayat 4-6, Roma 3 ayat 23, Roma 5 ayat 12. Gabungkan itu semua jemaat Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan satu gambaran yang luar biasa. Bagaimana Allah mengasihi setiap manusia berdosa ciptaannya. Tidak ada satupun manusia berdosa yang luput dari kasih Allah. Tidak ada satupun manusia yang luput dari kasih Allah. Allah begitu mengasihi dunia ini. Dan firman Allah berkata, semua manusia berdosa. Dapatkan gambaran yang luar biasa jemaat Tuhan Yesus. Anda dan saya mendengarkan firman Tuhan ini, menerima kasih Allah dan sadar. Dan saya berharap kita sadar bahwa kita manusia yang berdosa. Kasih Allah tidak terbatas kepada manusia yang berdosa. Mari renungkan Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Saya akan baca untuk jemaat Tuhan. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku. Kristus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perhatikan kata banyak orang dan bandingkan dengan firman Allah
Di dalam Roma 3 ayat 23 dan Roma 5 ayat 12 kata semua orang. Mengapa Kristus Yesus tidak berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Mengapa Kristus berkata yang ditumpahkan bagi banyak orang? Ada yang pernah melihat ini jemaat Tuhan Yesus? Ada perbedaan perkataan yang luar biasa jemaat Tuhan. Dari kata semua orang menjadi orang banyak. Saya percaya Alkitab tidak melakukan kesalahan dalam penulisan, karena yang menulis adalah Allah Roh Kudus. Jemaat Tuhan Yesus, dengan ini jelas Allah hendak nyatakan tidak semua manusia menerima pengampunan dosa. Tidak semua manusia menerima berkat kekal Allah yang Ia janjikan kepada manusia, yang Ia janjikan kepada Abraham. Jadi jemaat Tuhan Yesus Kristus, saat kita melihat perkataan firman Allah di dalam Matius 26 ayat 28, kita dibawa oleh Allah yang hidup, bahwa tidak semua orang menerima pengampunan dosa. Akan ada yang menerima kasih Allah, seperti dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 4-5. Ada orang yang akan menerima kasih Allah dan berkata, "Ya Allah, aku menerima panggilan." Efesus 1 ayat 4-5, saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan Yesus. Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dan pertanyaan selanjutnya, dan apakah ada yang tidak menerima kasih Allah? Ya, ada. 1 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi firman Allah berkata, jemaat Tuhan Yesus, ada banyak orang yang menerima pengampunan dosa, dan ada banyak orang yang menolak pengampunan dosa yang Allah berikan kepadanya di kayu salib. Itu kenyataan firman Allah. Itu tidak mungkin dihilangkan dari firman Allah, jemaat Tuhan Yesus. Dan saat kita sampai di dalam Markus pasal 3 ayat 19, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ada kata Yudas Iskariot, jemaat Tuhan Yesus. Kita tidak mungkin juga menghapus nama Yudas Iskariot di dalam Alkitab, karena ini adalah firman Allah, jemaat Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan Yesus, Yudas Iskariot adalah bukti pengasihan Allah kepada orang yang menolak Dia. Yudas Iskariot adalah bukti pengasihan Allah kepada orang yang menolak Dia. Jemaat Tuhan Yesus, di dalam Markus 3 ayat 14-15, saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan. Ia, Kristus Yesus, menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Di dalam ayat 16, ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah ia hidup bersama-sama dengan Kristus. Ia melihat langsung bagaimana karya pekerjaan Allah yang Maha Kuasa. Ia melihat dan ia merasakan kasih Allah yang langsung. Ia mendengar firman Allah dengan langsung. Tetapi jemaat Tuhan Yesus,
Yudas Iskariot adalah suatu kisah yang sangat ironi, jemaat Tuhan. Kasih Allah yang maha besar itu sudah menanti Yudas Iskariot, tetapi ia tidak mengambilnya dan meraihnya walaupun sudah di depan mata. Allah sudah di depan mata dia, kasih Allah sudah di depan mata dia. Tetapi bayangkan, dia tidak bisa melihat Allah, ia tidak bisa melihat kasih Allah, dan bahkan dia tidak dapat menjangkau kasih Allah. Tinggal dijangkau, tetapi dia tidak pernah mendapatkannya. Apakah pengajaran yang Kristus ajarkan ke-11 murid dan kepada Yudas berbeda? Sama. Apakah kasih Allah kepada Yudas Iskariot dan kepada ke-11 murid berbeda? Sama. Apakah teguran berbeda? Sama. Semuanya sama. Semuanya mendengarkan firman yang sama dari satu sumber, Allah pencipta langit dan bumi. Yudas Iskariot adalah gambaran dari kesia-siaan hidup manusia. Yudas Iskariot adalah gambaran dari kesia-siaan hidup manusia. Ia tidak hidup di dalam kasih Allah. Ia tidak memiliki kasih Allah, walaupun kasih Allah itu sangat dekat di depan matanya. Jemaat Tuhan Yesus, mungkin ada yang berkata, Allah tidak mengasihi Yudas, sehingga Allah tidak memperingatkan Yudas. Alkitab mencatat di dalam Yohanes 13 ayat 9, di dalam Yohanes 13 ayat 9, di dalam ayat yang ke-18, di dalam ayat yang ke-21, di dalam ayat yang ke-26 sampai 27, Lukas 22 ayat 21, Markus 14 ayat 18, Matius 26 ayat 21 sampai 25. Begitu banyak peringatan yang Allah berikan kepada Yudas. Peringatan Allah itu selalu kasih. Siapa yang memaksa Yudas Iskariot untuk melakukan ini? Jemaat Tuhan Yesus yang mendengarkan firman Tuhan ini, silakan jawab pribadi. Siapakah yang memaksa Yudas untuk melakukan pengkhianatan ini? Tidak ada yang memaksa Yudas selain ia sendiri. Lalu siapakah yang memperingati Yudas Iskariot tentang apa yang akan dia lakukan kepada Kristus Yesus? Gurunya sendiri, Yesus Kristus. Allah tidak pernah memaksa Yudas untuk melakukan pengkhianatan. Sekali lagi jemaat Tuhan Yesus, Allah tidak pernah memaksa Yudas untuk melakukan pengkhianatan. Tetapi Yudaslah yang memilih menyerahkan Yesus tanpa kesadaran akan dosa. Jika kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 21 sampai 30, Allah tidak membiarkan Yudas Iskariot bebas melakukan perbuatan dosanya. Namun Allah dengan kasih-Nya memperingatkan Yudas. Ingat jemaat Tuhan Yesus, walaupun orang itu berdosa, jangan berkata saat dia melakukan dosa itu seperti jalan tol melakukan dosa. Allah tetap memperingatkan orang berdosa, setidaknya dari hati nuraninya, memperingatkan itu salah. Sekali lagi jemaat Tuhan, tidak ada jalur bebas hambatan untuk berbuat dosa. Allah memberikan jumping yang kecil. Masih ingat ya, kalau di jalan tol tidak selamanya lurus, tidak selamanya gak ada hambatan juga. Selalu ada yang membangunkan kita, jangan bangun, jangan tidur, jangan tidur. Sampai ada di dalam iklan, nyetir jangan ngantuk, ngantuk jangan nyetir. Jadi jemaat Tuhan Yesus, Allah sangat mengasihi orang
berdosa, sangat mengasihi Yudas Iskariot. Mesias hendak berkata, berhentilah hidup di dalam dosamu dan jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Dan inilah maksud dari Injil Yesus Kristus di dalam Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan tentang Injil Yesus Kristus Anak Allah, bertobatlah. Kita yang hidup saat ini melihat semua peristiwa di dalam hidup Yudas Iskariot telah terjadi. Saat kita melihat perjamuan Tuhan yang terakhir, dan saat kita melihat pengkhianatan dilakukan oleh Yudas Iskariot, kita dengan mudah berkata karena kita melihatnya itu telah terjadi, jemaat Tuhan, itu telah terjadi. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa Allah menginginkan kita melihat hidup ini seperti sebelum Yudas Iskariot melakukan seluruh kekejian itu? Supaya manusia menyadari bahwa seluruh firman Allah yang ditujukan kepada setiap orang yang berdosa seperti Anda dan saya untuk bertobat. Sebab itu sadarilah keberdosaan dan kemalanganmu karena dosa. Jangan pernah melihat hanya Yudas Iskariot sudah selesai. Lihat sebelum Yudas Iskariot melakukan itu. Dan Allah ingin supaya kita manusia menyadari bahwa seluruh firman Allah ditujukan kepada kita orang berdosa agar kita datang ke dalam pertobatan, dalam penyesalan, menjadi seorang yang benar-benar mengikut Kristus. Oleh sebab itu jemaat Tuhan Yesus, dengarkanlah hai orang Kristen KTP. Dengarkanlah orang yang berkata Kristen tetapi sebenarnya bukan Kristen, tetapi Yudas asli di tengah-tengah murid Kristus. Di dalam Yohanes 6 ayat 66. Di dalam Yohanes 6 ayat 66, firman Allah berkata, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Tetapi ternyata di dalam rombongan Yohanes 6 ayat 66 itu tidak ada Yudas. Yudas nggak jadi peserta orang-orang yang mengundurkan diri di dalam Yohanes 6 ayat 66. Yudas Iskariot tidak meninggalkan Kristus Yesus di dalam peristiwa itu. Dan Yudas Iskariot masih tercatat mengikuti Kristus. Tetapi jemaat Tuhan, ia tidak mengerti apa artinya hidup mengikuti Yesus Kristus yang sesungguhnya. Ini namanya kecelakaan terbesar di dalam kehidupan Yudas Iskariot dan semua manusia berkata Kristen tetapi palsu. Mengikuti Kristus tetapi tidak tahu arti sesungguhnya mengikuti Dia. Yudas tidak mengerti dirinya berdosa, dan seluruh perkataan Kristus tertuju kepada dia orang berdosa. Dan Kristus memberikan jalan keluar dari dosa. Yudas tidak sadar setiap firman Allah yang Kristus Yesus katakan, apakah itu khusus kepada murid-muridnya ataukah kepada orang banyak orang Israel. Yudas berkata, ini firman Tuhan bukan untuk aku, tapi untuk dia, untuk kamu, untuk mereka yang banyak-banyak di sana, bukan untuk aku. Karena dia tidak sadar dia berdosa dan dia memerlukan Yesus. Dalam Yohanes 6 ayat 64, saya akan bacakan di dalam Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia.
silakan sembunyi di balik kursi. Sembunyi. Saya nggak kelihatan. Jemaat Tuhan Yesus, sekali lagi jemaat Tuhan, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Apakah Yudas dengar itu? Dengar. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jemaat Tuhan, bagaimana jika firman ini Kristus Yesus katakan langsung kepada kita? Ada yang tidak percaya. Apakah Yudas angkat tangan? Saya guru. Tidak. Dia sembunyi. Dan di pelajaran minggu lalu, beberapa minggu lalu, sampai ia meninggalkan Kristus Yesus dan murid-muridnya di malam perjamuan, murid-muridnya tetap memandang dia baik. Dia pergi membeli sesuatu karena ada yang kurang, atau memberikan sedekah kepada orang miskin. Jadi jemaat Tuhan Yesus, jangan ada yang sembunyi di balik kursi. Firman Tuhan ini menusuk di hati kita, hati Anda dan saya. Kristus tahu siapa milik dia. Kristus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Jemaat Tuhan Yesus, Yudas merasa semuanya baik-baik saja, walaupun hidup dalam dosa. Dan ia tidak mengerti arti percaya. Saya selalu ulangi ini. Tidak mengerti arti percaya. Kita akan bahas di dalam Injil Markus bagian yang lain tentang arti percaya. Seorang yang bukan milik Allah, sekali lagi, seorang yang bukan milik Allah akan lari menjauhi daripadanya walaupun Allah mendekati dia. Walaupun ia berkata Kristen, jika ia bukan milik Allah, ia akan selalu menjauhi Allah. Selalu akan ada 1000 alasan untuk menjauhi Allah dan firman-Nya. Akan selalu ada alasan untuk menjauhi Allah dan firman-Nya. Yudas tidak tahu apa itu pertobatan, karena ia tidak tahu ia berdosa. Cilaka jemaat Tuhan, jika setiap hari masuk ke dalam gereja tetapi tidak tahu apa itu pertobatan. Dan Yudas tetap tidak mengerti dan tidak sadar bahwa ialah pendosa yang Kristus Yesus maksud. Jemaat Tuhan, lihatlah apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot setelah ia mendengarkan firman Allah. Di dalam Yohanes 13 ayat 31. Yohanes 13 ayat 31. Saya akan baca untuk jemaat Tuhan. Firman Allah berkata, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus. Sesudah Yudas pergi. Bagi Yudas, seluruh firman Allah, peringatan Allah, yaitu Mesias, hanyalah angin lalu yang tidak berarti baginya. Hanya angin lalu yang tidak berarti baginya. Dan apa tanggapan Yudas? Pergi. Dia pergi untuk selamanya. Mengapa jemaat Tuhan? Dia tidak mengerti apa arti ikut Yesus. Dia merasa sangat tersiksa hidup di tengah-tengah murid Yesus. Jadi jemaat Tuhan Yesus, apakah respon Yudas? Pergi. Ia selamanya pergi. Jadi jemaat Tuhan Yesus, undangan bagi orang yang mendengarkan firman Allah, yang duduk di gereja setiap hari Minggu, dan firman Allah berkata,
Aku tahu engkau tidak percaya kepadaku, dan kau akan menyerahkan aku. Lambat laun dia akan pergi. Jadi orang Kristen KTP, ingat baik-baik. Lebih baik pergi daripada hidup di dalam ketersiksaan dengan firman Allah. Karena dia akan selalu menghindar, dan akhirnya pergi. Dan dengarkan, hai orang-orang yang menolak Yesus Kristus terang-terangan. Dia berkata, aku bukan Kristen. Begitu banyak orang pergi setelah mendengarkan firman Yesus Kristus. Begitu banyak orang dunia ini pergi kepada kematian kekal walaupun mereka telah mendengarkan firman Allah berkali-kali. Mereka tidak sadar mereka sedang mengantri ke dalam kehidupan kematian kekal. Walaupun mereka mendengar firman Allah berkali-kali. Beberapa alasan yang menjadikan manusia pergi meninggalkan Yesus Kristus atau menolak Yesus Kristus terang-terangan. Yang pertama, jemaat Tuhan Yesus, karena ia berpikir ada pengharapan lain di luar Yesus Kristus di hidup ini dan di dalam alam setelah kematian. Ia berpikir masih ada pengharapan lain di luar Yesus. Yang kedua, jemaat Tuhan, mengapa ia tidak tetapi pergi meninggalkan? Karena berpikir ada kebenaran lain di luar Yesus Kristus. Yang ketiga, karena ia berpikir bahwa kehidupan dalam iman di dalam Yesus Kristus saja kurang ritual, kurang sakral, sehingga harus ditambahkan agar terlihat sakral dan ritual setiap hari. Kok begitu ya hidup jadi pengikut Yesus? Kan seharusnya pengikut Yesus harus memiliki ritual-ritual yang sakral agar diselamatkan. Atau ia berkata pertolongan dari Kristus tidak senyata pertolongan dari dunia ini. Jadi firman Allah itu, ya sudah, ini hanya angin lalu saja. Titus 1 ayat 15 sampai 16. Titus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Saya akan baca untuk jemaat Tuhan Yesus. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Yohanes 13 ayat 27. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Saat seorang Yudas Iskariot sangat keras hati dan mendedikasikan hidupnya untuk dosa dan mempersembahkan dirinya menjadi budak iblis, maka Allah memberikan dia kesempatan untuk melakukan itu. Dia bukan milik Allah, dan Allah sangat mengasihi dia. Allah tahu betapa hancur dan mengerikan kematian kekal itu. Di satu sisi, tidak jemu-jemunya, tidak henti-hentinya Kristus memberitakan kasih karunia dan keselamatan. Dan di satu sisi, di satu waktu, dengan kekerasan hati orang itu, ia mendedikasikan, mempersembahkan hidupnya kepada iblis. Jadi jemaat Tuhan Yesus, orang Kristen KTP, orang Kristen palsu yang juga bukan murid Yesus Kristus,
atau yang menolak Kristus Yesus tanpa sadar. Mereka mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang kematian kekal atau neraka, keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Dan mereka tahu para penghuni neraka itu. Dan tanpa sadar, merekalah orang yang kena murka itu. Dan tanpa sadar, merekalah itu penghuninya. Yudas Iskariot dan semua orang diwakilkan oleh Yudas Iskariot. Di segala zaman dan di segala tempat, benar-benar memiliki hati yang keras menolak firman Allah dan tidak mau bertobat. Hidup mereka berpusat kepada dirinya dan sadar atau tidak sadar hidup dalam dosa. Yudas dan semua orang diwakilinya di dalam Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Siapakah penghuni neraka, jemaat Tuhan? Untuk siapakah neraka itu, jemaat Tuhan? Kristus berkata, namun seorang di antaramu adalah iblis. Bayangkan, Kristus menyamakan seperti itu. Bagi Allah, di hadapannya tidak ada manusia setengah-setengah. Tidak ada abu-abu, jemaat Tuhan Yesus. Tidak ada setengah Kristen. Atau orang yang, ya sudahlah, saya mengaku Kristen sajalah, tetapi tidak punya pengertian yang benar akan percaya dan pertobatan. Jemaat Tuhan Yesus, di hadapan Allah, apakah orang Kristen abu-abu, apakah orang Kristen setengah-setengah, apakah murid palsu, apakah yang menolak Kristus terang-terangan, adalah penghuni kematian kekal. Adalah penghuni kematian kekal. Markus 14 ayat 21. Kita akan menggarisbawahi firman Tuhan ini. Markus 14 ayat 21. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan Yesus dan dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Sekali lagi jemaat Tuhan Yesus, renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Gabungkan jemaat Tuhan Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17, Roma 3 ayat 23, Yesaya 53 Yesaya 53 ayat 4 sampai 6, Roma 3 ayat 23, Roma 5 ayat 12. Apakah firman Allah tersebut hanya untuk Yudas Iskariot? Pertanyaan jemaat Tuhan Yesus. Apakah firman Allah tersebut hanya untuk Yudas Iskariot? Setelah kita membaca ayat-ayat firman Tuhan di atas, firman ini untuk semua manusia yang memiliki andil membawa Yesus Kristus ke kayu salib. Jemaat Tuhan Yesus, semua manusia memiliki andil membawa Kristus Yesus di kayu salib, jemaat Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan di dalam Roma pasal 5 ayat 12, semua manusia berdosa. Jadi jemaat Tuhan Yesus, siapakah yang membawa Kristus ke kayu salib? Apakah itu hanya Yudas Iskariot, jemaat Tuhan Yesus? Firman Allah ini adalah peringatan keras bagi Anda dan saya. Siapapun yang bukan milik Allah, siapapun bukan murid Kristus Yesus, lebih baik tidak usah dilahirkan, jemaat Tuhan Yesus. Percuma dan sangat malang jika bukan milik atau murid dari Allah dan Juru Selamat yang hidup, Yesus Kristus.
Jadi jemaat Tuhan Yesus, peringatan keras dari Allah bahwa di luar Yesus Kristus, sekali lagi, di luar Yesus Kristus, apakah yang mendengarkan ini berkata ini hanya angin lalu, atau benar-benar dia benar-benar terpaku, benar Tuhan, ini aku Tuhan. Peringatan keras ini bahwa di luar Yesus Kristus, kehidupan ini adalah seperti antrian menuju ke dalam kematian kekal. Dengan kata lain, sia-sia hidup. Sia-sia hidup. Lebih bersukacita manusia yang tidak pernah ada. Lebih bersukacita manusia yang tidak pernah eksis di muka bumi ini daripada lahir dan ada di dunia ini tapi tidak mengimani Yesus Kristus dan hidup di dalam Dia. Untuk Yudas Iskariot, lebih baik engkau tidak usah eksis di dalam kehidupan ini. Lebih baik tidak usah ada di muka bumi ini. Lebih baik aku tidak perlu ada di muka bumi ini. Ataupun jemaat Tuhan yang bukan sungguh-sungguh ikut Yesus, tapi berkata jemaat Tuhan, lebih baik gak usah ada. Lebih baik tidak perlu ada. Jemaat Tuhan Yesus yang mengikuti pembacaan bulanan kita, Yeremia 20 ayat 14 sampai 18. Yeremia, jemaat Tuhan Yesus, pasal 20 sampai 14. Jika kita mengingat di sana, Yeremia mengutuki hari lahirnya. Lebih baik aku tidak usah lahir, Tuhan. Lebih baik aku tidak usah ada di bumi ini, Tuhan, daripada aku mengalami penekanan masalah yang sangat serius. Lebih baik aku tidak perlu ada di muka bumi ini. Jadi jemaat Tuhan Yesus, Yeremia, jemaat Tuhan, di dalam Yeremia 20 ayat 14 sampai 18, Allah ingin memakai perbandingan. Jika kehidupan di bumi aja, jika kehidupan pergumulan di bumi ini saja, Menteri Luar Negeri John Kerry berkata, mari kita keluar dari neraka Suria. Sebelum pertemuan di Jenewa, neraka di Suria, peperangan yang luar biasa, penyakit yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa. Tidak ada satupun manusia yang mau hidup di dalam tekanan untuk selamanya. Tetapi Yeremia diizinkan Allah untuk merasakan itu di sebagian sisa hidupnya. Dan Kristus Yesus, Allah yang hidup, menarik itu ke dalam perjanjian baru. Betapa dahsyatnya kematian kekal itu, jemaat Tuhan Yesus. Sadar jemaat Tuhan, betapa dahsyat kematian kekal itu, sehingga Kristus Yesus, Allah yang hidup, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal itu, jemaat Tuhan Yesus. Allah begitu serius dengan kehidupan kekal kita, tetapi mengapa kita tidak pernah serius dengan kehidupan kekal? Jemaat Tuhan Yesus, angkat tangan siapa yang mau menggantikan Yeremia. Hidup di dalam penderitaan sampai akhir hidupnya. Bahkan tidak ada yang percaya kepada pemberitaannya. Jadi jemaat Tuhan Yesus, lebih baik tidak usah ada di muka bumi ini daripada bukan pengikut Yesus. Ini bukanlah ancaman dari Allah. Allah tidak pernah mengancam jemaat Tuhan Yesus. Jangan ada yang berkata, pendeta ini kok khotbahnya hari-hari ini hanya tentang ancaman. Ancaman tidak, jemaat Tuhan. Dengarkan Nabi Yeremia. Dia sebenarnya tidak mau memberitakan firman Allah. Tetapi ia berkata, saat aku mau menutup mulutku seperti remuk tulangku ini, Tuhan, saya hanya mau memberitakan firman Tuhan. Dan ini adalah firman Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus, ini bukan ancaman, tetapi ingatlah kenyataannya. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah ini ancaman, jemaat Tuhan? Tidak, itu status orang berdosa. Status Anda dan saya, jemaat Tuhan Yesus. Murka Allah ada di atas hidup manusia, dan hanya Kristus Yesus yang dapat membebaskan manusia dari murka Allah dan kematian kekal. Semuanya Kristus tanggung di
di kayu salib, Ia mati bagi kita, Ia bangkit bagi kita, jemaat Tuhan Yesus. Jadi dengarkanlah ini, hai semua manusia yang hidup, Anda dan saya. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Hanya karena iman kepada Yesus Kristus, manusia diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perhatikan jemaat Tuhan di dalam Matius 27 ayat 5, bagaimana Yudas melemparkan uang yang ia terima sebagai imbal menyerahkan Yesus. Pada akhirnya Yudas menyesal. Dia hanya menyesal, tetapi tidak pernah datang kepada Yesus Kristus untuk pertobatan dan menerima firman-Nya dengan iman. Ya, buang hasil itu. Jemaat Tuhan Yesus, pada akhirnya jemaat Tuhan, saat di dalam kematian kekal, semuanya sia-sia. Apapun yang Anda miliki, semuanya adalah sia-sia. Mungkin Yudas sudah punya rencana mau ini dan itu, tapi setelah melihat seluruhnya, dia hanya sampai di menyesal. Minggu depan kita akan belajar, apakah hanya Yudas yang melakukan kesalahan? Dia tidak datang ke dalam pertobatan. Kematian pasti tiba jemaat Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaannya, apakah kematian tubuh kita itu membawa kita ke dalam kematian kekal, atau membawa kita ke dalam kehidupan kekal bersama Allah? Renungkan firman Tuhan Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jemaat Tuhan Yesus, ingatkah kita dengan raja-raja, pembesar-pembesar yang ada di Alkitab, yang menolak Allah, yang hidup di dalam kelimpangan harta? Begitu juga dengan manusia-manusia saat ini yang hidup di dalam harta, di dalam semuanya. Sekali lagi, bukan berarti harta itu salah jemaat Tuhan Yesus, tetapi Alkitab mencatat begitu banyak orang berkuasa, begitu banyak orang berharta, tetapi menolak kebenaran firman Allah. Apakah arti itu semua? Sia-sia jika tidak di dalam Allah. Jadi jemaat Tuhan, inilah hidup kesia-siaan besar di dalam hidup manusia. Hidup tetapi bukan milik Kristus Yesus. Hidup tetapi bukan murid Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya jemaat Tuhan, bagaimanakah kita manusia yang terlibat di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 6, di dalam Roma 3 ayat 23, dan di dalam Roma 5 ayat 12, menerima belas kasihan Allah dan menjadi layak di hadapan Allah? Bagaimanakah orang yang berdosa menjadi murid dan milik Yesus Kristus? Bagaimanakah aku menjadi murid Kristus? Perhatikan jemaat Tuhan Yesus, di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5 yang tadi kita bacakan, dan saya akan mengutip dari Doktrin Baptis 1689. Dengan menjalankan kuasa yang dipercayakan kepadanya, Tuhan Yesus
melalui pelayanan firman-Nya dan Roh-Nya, memanggil dari dunia semua orang yang diberikan kepadanya oleh Bapanya. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan menjalankan kuasa yang dipercayakan kepadanya, Tuhan Yesus melalui pelayanan firman-Nya dan Roh-Nya memanggil dari dunia semua orang yang diberikan kepadanya oleh Bapanya. Semua orang pilihan dipanggil oleh firman Allah dan Roh Kudus. Mereka yang menerimanya datang dalam iman dan pertobatan. Inilah awal kehidupan yang tidak sia-sia di muka bumi. Iman dan pertobatan dari hati yang hancur. Matius 26 ayat 35. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Garis bawahi, semua murid yang lain pun berkata demikian. Bahwa mereka berkata, setuju Petrus, bahwa sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, hai Yesus Sang Mesias, aku tidak akan menyangkal engkau. Benar Kristus, benar Guru, kami tidak akan meninggalkan engkau. Serius, swear, sumpah. Belalah dadaku, engkau kan tahu aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu percakapan di meja perjamuan jemaat Tuhan Yesus. Tetapi jemaat Tuhan Yesus, apa yang terjadi saat Kristus ditangkap? Apa yang terjadi saat Kristus ada di pengadilan? Seluruh murid Kristus yang berkata bahwa mereka tidak akan meninggalkan dia, lari semuanya jemaat Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang berkata, aku mau mati demi kamu. Gak ada lagi jemaat Tuhan Yesus. Dari antara mereka yang berani mengaku murid Yesus Kristus, sekali lagi secara terang-terangan, secara terang-terangan saat Kristus ditangkap, diadili dan disalibkan. Apakah ada yang terang-terangan menunjukkan ID card? Saya pengikut Kristus. Kamu siapa? Dengan bangga berkata, aku pengikut Yesus Kristus. Aku sudah janji loh sama guru saya tadi, aku mau mati demi dia. Gak ada. Kabur semuanya. Pergi dan tidak ada yang terang-terangan. Sekali lagi, tidak terang-terangan mengaku bahwa ia adalah pengikut Kristus. Saat ia ditangkap, diadili dan disalibkan, di manakah janji mereka? Di dalam Matius 26 ayat 35. Apakah dosa mereka lebih kecil daripada Yudas Iskariot? Apakah mereka tidak bersalah seperti Yudas Iskariot? 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 kali 0 sama dengan 0. Kemana mereka? Lari. Bagi ke-11 murid itu yang berkata, aku tidak akan meninggalkan kau, tidak ada lagi. Saat Kristus di pengadilan, dia hanya sendiri. Saat dia memikul salib, ia pun sendiri. Saat di kayu salib pun, ia sendiri. Semuanya penakut dan pembohong. Di dalam hati para murid, saat mereka menyaksikan kebangkitan Kristus dari antara orang mati, pasti mereka berkata, betapa malunya aku bila menatap Kristus. Jemaat Tuhan Yesus, kita skip ke depan. Saat murid-murid melihat kebangkitan Kristus dari antara orang mati,
mereka dengan hati yang hancur datang di dalam pertobatan dan iman. Saya percaya jemaat Tuhan, waktu Kristus pun mati di kayu salib, Thomas, Andreas, mereka pun menangis. Tuhan, Guru, ampuni aku. Dan waktu Kristus bangkit, betapa malu dan hancurnya mereka. Malu tidak? Malu luar biasa. Memalukan, pengecut, pengkhianat, penipu kamu. Bisa saja Kristus berkata seperti itu setelah bangkit. Hai kamu, Andreas, memalukan kalian semua, menakut, kalian penakut, pengecut, gak ada gunanya kalian hidup lagi. Nih aku bangkit. Apakah Kristus dengan kata-kata seperti itu? Kristus tahu hati mereka. Kristus tahu iman mereka. Kristus tahu kehancuran hati mereka. Dan jemaat Tuhan Yesus, Kristus menatap dengan kasih. Dan ia memberikan pengharapan kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan setiap firman yang keluar dari mulutnya, betapa hancurnya mereka saat mereka melihat Allah yang penuh kasih. Terima kasih Engkau mau mengampuni aku. Jemaat Tuhan Yesus, ketahuilah bahwa di dalam bait Allah terjadi penumpahan murka Allah, dan itu terjadi di dalam tubuh Kristus di kayu salib. Saya mengutip itu dari penulis 9 Marks yang akan kita pelajari di dalam pendalaman Alkitab kita di beberapa minggu yang akan datang. Murka Allah ada di atas hidup manusia, dan hanya Kristus Yesus selain dapat membebaskan manusia dari murka Allah dan kematian kekal. Tahukah Anda dan saya, hai orang-orang berdosa? Mengapa Anda dan saya? Karena saya juga dan Anda orang berdosa. Bahwa murka Allah tertimpa di dalam Kristus Yesus untuk pengampunan dosa Anda dan saya. Masih adakah kesombongan di hadapan Allah, jemaat Tuhan Yesus? Masihkah ada keangkuhan di dalam hidup kita? Masih adakah aku yang besar di dalam diriku saat melihat Kristus yang mati di kayu salib bagiku dan bangkit? Bagi aku orang berdosa ini yang punya andil membawa dia ke kayu salib. Jika memandang salibnya, betapa hancurnya aku dan tidak layaknya Anda dan saya. Betapa malunya aku dan saya dan Anda dengan ketelanjangan. Tetapi Engkau Allah, Engkau memakaikan jubah dari bulu domba. Korban sembelihan yang Kau tunjukkan saat manusia pertama keluar dari Taman Eden. Ia pakaikan jubah. Ia pakaikan jubah dengan darahnya sendiri dari hewan, agar kita manusia layak masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Siapakah Anda dan saya? Siapakah status Anda dan saya dibandingkan dengan Kristus Yesus dan segala yang ia perbuat bagi Anda dan saya, yang mati dan bangkit? Katakan jemaat Tuhan Yesus, aku hanya manusia berdosa yang dipilihnya dan menerima kasihnya, dan ialah yang terutama. Betapa hilang Anda dan saya, jemaat Tuhan Yesus. Betapa hina Anda dan saya. Tetapi ia datang menemukan kita dan mati di kayu salib. Jemaat Tuhan Yesus, Efesus 1 ayat 23. Kristuslah kepala jemaat. Kristuslah yang utama. Saat kita melihat kehancuran hidup kita, saat kita melihat kehancuran hidup kita karena dosa, dan dia memulihkan kita di kayu salib, dan dia memberikan pengampunan, dan dia yang bangkit itu memberikan hidup yang kekal kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Siapakah kepala kita? Siapakah yang utama di dalam kehidupan kita?
Kristus Yesus adalah kepala jemaat. Siapakah jemaat itu? Jemaat Tuhan Yesus. Anda dan saya yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus. Kepenuhan hanya ada di dalam Yesus Kristus sebagai kepala dari kita. Dan inilah hidup yang tidak sia-sia. Saat Yesus Kristus adalah kepala kita, adalah yang terutama di dalam hidup kita, dan kita benar-benar, aku kecil di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah kepalaku, Engkaulah yang utama di dalam kehidupanku. Jadi jemaat Tuhan Yesus, sejahat apapun, ini adalah undangan jemaat Tuhan, sejahat apapun Anda dan saya akibat dosa, jika Anda dan saya mendengarkan panggilan Allah, bertobat, dan itu semua terjadi di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hidup ini adalah seutuhnya milik Allah. Siapapun yang adalah milik Allah akan mendengarkan Kristus dan akan datang kepadanya. Pengampunan dosa yang sempurna, hidup yang kekal milik Allah adalah milik kita, dan itu dijamin oleh Roh Kudus. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, jemaat Tuhan Yesus, ubahlah apa arti hidup bermakna bagi Anda dan saya. Ubahlah definisi hidup sia-sia itu, dan ubahlah definisi hidup bermakna selama ini, jemaat Tuhan Yesus. Dari dasar hidup bermakna, di mana kita hidup di dalam Yesus Kristus, dan Dia adalah kepala kita. Kita diberikan oleh Allah arti hidup dan membangun kehidupan satu demi satu. Kristus adalah dasar fondasi kita, dan apapun yang kita lakukan itu bukanlah sia-sia. Tetapi jemaat Tuhan Yesus, jika Anda dan saya mendefinisikan makna dari hidup itu, sekali lagi, hanya harta, status, kekuasaan, kenyamanan, apapun itu ditawarkan oleh dunia. Walaupun Anda presiden, walaupun Anda raja, tanpa Yesus sia-sia. Tetapi siapapun kita yang menerima Kristus Yesus, yang hidup di dalam Kristus Yesus, yang menerima panggilan Kristus Yesus, yang tahu arti percaya, bertobat, dan sungguh-sungguh mengikuti Dia, kita memiliki dasar yang teguh. Hidup kita bukanlah kesia-siaan. Hidup kita bermakna di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa.